pandan jadi tempat keramat karena mitos yang melekat padanya. Pohon pandan bernama Pandan Simo di Poncosari, Serandakan, Bantul, Yogyakarta ini dipercaya punya jejak gaib keterikatan kerajaan Mataram dengan Ratu Pantai Selatan. Konon, inilah petilasan salah seorang Raja Mataram saat berinteraksi dengan penghuni Laut Selatan berabad silam. Seiring waktu berjalan, tempat ini jadi tempat semedi, menapak tilas, berinteraksi dengan penghuni gaib dari Laut Selatan. Oh, kalau HP 7 prihatin wonten mriki menika wonten anu sauntah wedal wonten sagumpal sinar wahyu arahipun saking kidul wetan tenggara. Nyedaki anipun semedi HP 7 kalian Simo Pedang. Oleh kula nyimpulke ngoten Pandan Simo, Pandan wujute Pandan, Simo macan. Biasanya mereka yang datang untuk ziarah ke sini meminta apa gitu, atau hanya berdoa saja atau meminta hal sesuatu? Surat derajat, pangkat, dagang, tani. Ada cerita apa di tempat ini? Malam ini saya sudah berada di Pandan Simo, tepatnya di daerah Serandan, Bantul, Yogyakarta. Dan tepat di belakang saya berdiri sebuah petilasan, namun saat ini sebagai wasilah untuk mewujudkan hajat manusia. Pak Hakim, bagaimana menurut Pak Hakim mengenai petilasan yang ada di belakang kita ini? Ya menarik ya, dari sekian luasnya wilayah Yogyakarta, beliau memilih tempat ini sebagai laku prihatin gitu loh, untuk semedi, untuk bermunajat lah dalam Islam gitu loh, tentang hidupnya dia gitu loh. Dan kebetulan dalam fase-fase seperti itu didatangi oleh sesosok makhluk yang pada akhirnya beliau diangkat atau dinobatkan sebagai raja di Jogja pada waktu itu ya. Apalagi dengan banyaknya bermunculan sesosok makhluk-makhluk gaib yang ada di areal sini, ini semakin menambah aroma mistik lah, aroma-aroma yang berkaitan dengan alam gaib. Ini menarik perhatian saya gitu untuk mengungkap lebih jauh ada apa sih di tempat ini gitu. Tak disangka, seseorang sudah tak sadarkan diri. Hebat. Sinten iki? Tiba-tiba ada salah satu mediator yang mengalami kesurupan. Namun saya tidak tahu kesurupan dengan makhluk apa. Saya akan tanya. Anda siapa? Ada yang ingin Anda sampaikan nggak? Hah? Namun, makhluk ini malah menangis. Ya, Anda siapa? Saya. Anda pelayan. Pelayan. Siapa yang Anda layani? Iya. Anda tidak berani berbicara kepada kami. Totan Anda tidak bisa bicara. Tidak berani, benar begitu? Lantas apa? Kenapa Anda bisa mau berinteraksi terhadap kami? Pasti ada suatu alasan yang Anda ingin mungkin sampaikan, utarakan kepada kami. Sedikit memberi informasi, mediator disadarkan. Kami melanjutkan mediumisasi. Jadi begini, kami menelusuri gitu beberapa informasi yang ada di masyarakat tentang adanya
satu tempat yang pernah dijadikan sebagai laku tapa dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 gitu loh, sebagai wawasan bagi kami gitu. Terus yang kedua juga kami pengen tahu kenapa sih tempat ini dijadikan sebagai sarana bagi Sri Sultan gitu loh. Apa sih spesialnya gitu loh yang mungkin di tempat lain tidak ada, adanya hanya di sini gitu. Memang kalau dekat dengan kidul itu ada alasan apa? Tadi saya dengar cerita juga bahwa ketika beliau mendapatkan petunjuk itu datang seekor macan. Itu benar? Itu macan tersebut diutus oleh siapa? Apakah Anda tidak mempunyai hubungan dengan macan itu sehingga nggak paham? Iya. Macannya itu apa sih? Putih atau loreng atau apa? Berapa banyak jumlah macannya? Tiba-tiba datang makhluk lain menyambar. Tetap di 2 dunia. Kenapa? Tiba-tiba ada salah satu mediator yang tidak bisa dikontrol perilakunya. Ini sih dia tahu makhluk apa yang masuk ke dalam mediator ini. Kali ini, perangai makhluk ini bak seekor macan. Anda bisa tenang? Anda bisa tenang dulu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asmanipun sinten? Anak macan. Jaya Lelono. Oh, Jaya Lelono nama. Sawijining putra saka Jaya. Tadi Anda bilang tentang Joyo Perkosa itu siapa? Iya. Dheweke sing menawi Raja saka Mataram. Sing moro ing rene nalika samadhi. Kalau Anda sendiri menjaga areal ini, Iya, Sudah aku berapa? titah Kanjeng Romo. Terus Anda ada hubungannya nggak dengan orang-orang yang datang sini? Katanya begini, ketika mereka ke tempat ini melakukan tiraka dan ketika didatangi oleh seekor macan, maka niatnya, hajatnya itu akan terkabul. Kuwi sapa atining wong-wong kemau. hati yang Anda maksud bagaimana? Ngalap berkah kuwi ojo dibujukno marang koyong ini iki. Itu sing kuwasa. Tapi betul, tempat ini kerap dijadikan bagi mereka yang ingin naik jabatan atau ingin sugih gitu. Iya. Berbicara tentang Sri Sultan, Anda mengetahui sosok beliau nggak? Pernah berbicarakah? Ku Kanjeng Romo ngandhaki aku. Kenal ki Raden Mas Mortejo Raja Mataram. Oh iya, Raja Mataram. Gimana sih waktu Sri Sultan menjabat sebagai Raja Mataram? Apa dia mengalami masa kejayaan atau masyarakat atau rakyat itu merasa diayomi, makmur dan lain sebagainya? Iya, samono uga makmur tentrem
ora ono kedadian opo-opo. Kenapa kok si Sri Sultan itu memilih tempat ini sebagai tempat tapak beliau? Sira ngerti. Kene kuwi gerbange Keraton Ngayogyakarta. Kang ngadhep Kanjeng Ratu Segara Kidul. Makanya beliau memilih tempat ini ya. Iya, kanggo nenangke pikir lan tetungga marang sing urip. Kenapa disebut Pandan Simo? Pandan kuwi wit-witan. Singa rikala semono bapak penguasaan kene. Wong-wong nyebut Pandan Simo mergo ana sing jaga ing kene. Jadi setelah menjadi raja, Sri Sultan juga kerap ke tempat ini gitu. Dan pada akhirnya sampai sekarang tempat ini dijadikan sebagai wasilah, iya, untuk mencari kedudukan. Benar. Yang siji sing tak arep tak sampai marang sira. Ngadep marang sing kuwasa. Tetepke hatimu. Ya, ke makhluk-makhluk yang di sini itu berwujud apa saja Anda tahu? Dan telatah kene akeh. Kowe ra iso nyebuti. Kalau mitos itu kan macan memberikan wangsit juga, petunjuk juga. Yang saya tanyakan tuh melalui apa Anda memberikan mengutarakan petunjuk atau wangsit kepada orang-orang yang datang ke sini? Kabeh mau kanggo syarat-syarat sing ora bisa ndak serahke marang sira kabeh pawartane. Dan apa betul ketika ada orang tirakat di sini gitu, ketika didatangi oleh sesosok macan atau buaya maka hajatnya akan terkabul? Itu kanggo atine wong-wong mau sing padha cerita. Dan Anda nggak jadi masalah ketika tempat ini ketika tempat ini disalahgunakan oleh segelintir orang gitu untuk meminta sesuatu yang kurang baik misalnya. Wonge arep nemani sing ora kanyangka. Pernah Anda mewujudkan diri? Menampakkan diri kepada Menampakkan masyarakat. gitu. Sira arep ndelok wujudku. Sekarang Anda bisa kembali ke tempat Anda. Iya. Kup memberi informasi, mediator disadarkan. Lihat kasut tuh. Tiba-tiba, sesuatu terjadi pada Umi. Yang di handycam itu. Iya sebentar sih. Tiba-tiba Umi mengalami kemasukan entah makhluk apa yang sedang berada di dalam tubuh Umi. Assalamualaikum. Kalau boleh saya tahu, Anda siapa? Wijaya. Perwujudan Anda seperti apa? Iya macan. Ya, saya tahu. Boleh saya tahu Anda ini dari mana? Sini. Berarti Anda mengetahui tentang asal-usul petilasan ini? Ya kami tertarik dengan sesosok Hamengkubuwono yang pernah tirakat di tempat ini gitu. Yang pertama sekali, apa sih yang menyebabkan beliau tirakat di tempat ini? Ada keinginan apa gitu loh yang beliau sampaikan sampai bersemedi di tempat ini?
tadi. Ini Anda siapa ini? Anda punya nama? Saya Seruni. Seruni itu siapa? Wujud Anda seperti apa? Mungkin bisa beritahu kepada kami? Wanita berambut panjang. Anda mengetahui tentang cerita di balik petilasan ini? Bisa Anda ceritakan ke kami mengenai asal-usul petilasan ini? Apakah ada kaitannya dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7? Pangeran Tejo Arum dan Bagus. Lalu beliau datang ke sini untuk apa? Ingin mengetahui apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Dengan cara apa beliau ingin mengetahui hal tersebut? Menyendiri. Berapa lama beliau berdiam diri di sini? 40 hari. Jadi setelah 40 hari itu, apa yang beliau dapatkan dari hasil berdiam diri itu? Raganya di sini. Lalu? Tapi semua Itu memang di mana letaknya? di tempat yang seharusnya, yang dia inginkan, yang dia ingin ketahui. Itu memang tempat apa sih yang Anda maksud itu? Tempat pelatihan sebagaimana dulu sebelumnya dilatih untuk menjadi kuat dan hebat. Pelatihan untuk makhluk-makhluk seperti Anda kah? Atau manusia-manusia pada umumnya? Manusia. Sebenarnya sukmanya yang keluar atau memang ada petunjuk datang dari kidul? Jelas. Yang akan terjadi di sini harus melalui apa itu? Proses. Kini, ada makhluk berbeda masuk ke raga ini. Masih sama. Anda siapa? Tetap di dua dunia. Kini, ada makhluk berbeda masuk ke raga Anda ini. siapa? Anda kenapa tiba-tiba masuk ke tubuh ini? apa? Ya udah, Tempat ini memang ada hubungannya dengan selatan. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 itu tanpa diminta pun dia akan menjadi raja karena dia seorang putra mahkota gitu. Saya rasa dia semedi di sini, menyepi di sini bukan karena dia ingin menghendaki jabatan raja gitu. Ya itu, angka itu loh, angka yang ke-7 itu. Ini tempat ke-7 yang sudah ditentukan. Beliau berada di sini itu ya memang sudah diberikan gambaran dalam mimpinya. Memang ke-7 itu ini khusus untuk harta. Lalu beliau dapat wangsit itu dari mana sehingga harus ke sini? Ya ratusan hutan. Oh, tempat yang sudah ditentukan, yang sudah digambarkan dalam mimpi itu ya sudah tempat yang disediakan sebagai tempat untuk menjalin. Jadi nggak berdiri sendiri begitu ya, karena memang ada dorongan dalam jiwanya yang berasal dari. Lo buat apa capek-capek datang ke sini kalau tidak diperintahkan? Semua sebelum-sebelumnya ya diperintahkan. Kalau tidak diperintahkan tidak dilakukan. Manut patuh makmur. Oh gitu. Dan sebelum Sri Sultan kesini, tempat ini biasa-biasa. Biasa saja, tidak istimewa. Nggak ada orang yang datang. Apapun yang sudah didatangi, yang sudah diberikan petunjuk, itu pasti ada keistimewaannya.
Lawang Sri Sultan di sini tuh selama 40 hari diladeni, dijaga. Oleh siapa? Diladeni siapa? Ya sama dayang-dayang cantik. Kita disuruh ya itu sama ibu sebut ayu. Tapi masih ada nggak sih masyarakat atau orang-orang yang datang ke sini? Ya banyak masih. Itu mereka niatnya untuk apa? Rata-rata. Ya itu mengikuti apa yang sudah. Karena nanti jorong lakukan. Tadi ada makhluk yang berbentuk macan, dia bilang katanya ada syarat-syarat tertentu. Harus memberikan sesuatu yang sudah ditentukan. Harus mengikuti aturan air. Yang berikan itu siapa ya? Iya, yang Aturan-aturan itu, persyaratan itu. Ya pengantar. Pengantar sendiri yang menentukan. Ya, pengantar itu ditentukan ya oleh Ibu Samudra. Ibu Samudra tidak pernah kemana-mana. Ibu Samudra menang, wes. Oke, kita ngani. Gak pernah Ibu Samudra turun. Sing butuh sopo, oke. Ini pengantarnya itu seperti apa sih? Ya semaunya, apa yang ditunjuk, apa yang dibutuhkan. Lawang bentuk kayak kue, so Sekarang gini, tadi ngomong pengantar ini segala macam. Itu sebenarnya apa sih manfaatnya buat kalian? Kenapa sih musuh pakai itu? manfaatnya itu ya kepatuhan, ketaatan. Ini ya sebenarnya memang Mataram itu dekat dengan selatan. Ya harus. Itu secara apa sih sebenarnya kedekatan itu? Pinter. Gak iso. Saya janji akan memberitahu apa itu di sini. Ya saya kok tidak diberikan izin ke sama Ibu Samudra, saya tidak akan. Akhirnya Umi siuman. Ya Pak Hakim, dari hasil mediasi kita Pak Hakim, apa hikmah yang bisa kita petik? Ya ada beberapa hikmah. Yang pertama sih memang bahwa tempat ini pernah didiami oleh Sri Sultan Abe yang ke-7 ya. Memang yang jadi kalau ingin kita yang diikuti masyarakat sampai sekarang adalah ketika beliau setelah melakukan tindakan di tempat ini, beliau diangkat menjadi raja. Tetapi pada hakikatnya Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7 itu memang putra mahkota ya. Artinya beliau tirakat di sini atau tidak, pasti dia akan menjadi raja. Tadi juga dari beberapa mediator mengatakan jangan sekali-kali kita minta kepada sesuatu selain Allah. Tetap kepada yang maha kuasa yang menjadikan tempat kita menyerahkan segala urusan kita. Jangan urusan kita diserahkan kepada makhluk selain Allah. Itu sangat berbahaya. Ingat moto hidup kita, iya karena butuh, dua iya karena sa'id. Hanya kepada Allah menyembah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Karena itu